Sekarang di hadapan kami sudah ada, saya sih manggilnya biasanya Om ya, karena bukan saudara saya juga. Om AHP ini seorang anggota DPR Komisi 10 Bidang Pendidikan ya sekarang. Jadi karena memang tema dari program Mulok kami, kebetulan di sekolah Kanisius itu ada program Mulok Om namanya, itu muatan lokal di mana kita Program apa? muatan lokal Om, muatan lokal. Program apa namanya? Program muatan lokal. Mulok. Mulok ya. Oh, muatan lokal. Nah. Nah, jadi isi dari program Mulok ini lebih kepada kita nerapin apa yang memang sudah kita pelajari gitu. Nah, karena kita basisnya Hmm. semua ini anak IPS, orang IPS, jadi lebih ke arah sosial dan juga budaya, ekonomi, religius, lebih ke arah sosialnya gitu. Nah, Hmm. topik yang akan kita bahas pada hari ini kan mengenai pendidikan ya. Jadi sebuah hal yang memang lumayan krusial karena menurut kami sekelompok masalah pendidikan ini masalah yang utama ya, karena tanpa adanya pendidikan atau tanpa tidak atau misalnya tidak lancarnya pendidikan itu kan dapat menghambat kemajuan di suatu negara ya. Nah, di sini kita akan ngobrol singkat aja Om, dan menggali informasi Hmm. dari pengalaman Om, karena setahu saya kan Om itu juga aktif di dunia pendidikan, terlebih di Nusa Tenggara Timur, di Flores ya, sesuai dengan daerah pilihannya tentunya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas ini adalah mengenai permasalahan yang utama nih Om, itu keterbatasan jumlah guru yang terampil. Keterbatasan guru ini kan bisa Hmm. karena banyak orang yang memang tidak menekuni dunia pendidikan ya dalam berprofesi. Misalnya mereka memang di daerahnya itu mayoritas bekerja sebagai petani mungkin, atau misalnya di bidang-bidang profesi yang lain, sehingga jumlah guru yang terampil atau memang terakreditasi ini kan minim. Nah, menurut Om sendiri, sesuai dengan pengalamannya tentu, sebenarnya guru yang terampil ini mereka memang kurang. Kurangnya itu karena tidak mau terjun ke dunia pendidikan untuk mengajar, atau karena memang ada faktor-faktor lain Om. Mungkin bisa di-sharingkan Om. Oke. Baik. Gini, Gio dan kawan-kawan semua. Um, Kalau kita bicara, kita bahas soal pendidikan itu, karena Om ini juga dosen, ini, jadi Om tahu lah ini tentang dunia pendidikan. Nah, paling tidak tiga komponen utama. Yang pertama, kalau pendidikan itu terjadi kalau ada peserta didiknya, siswanya atau mahasiswanya kalau di perguruan tinggi. Kemudian ada pendidiknya, itu guru atau dosen, dan yang berikut ada cara untuk mendidiknya, itu metode pendidikan. Dan kemudian juga ada uh, infrastruktur yang mendukung proses pendidikan itu, ya sekolahnya, ada ruang kelasnya, ada bangkunya, ada semua hal yang mendukung IT-nya. Kalau sekarang dengan digitalisasi di dalam bidang pendidikan itu yang mendukung infrastruktur yang mendukung pendidikan. Tapi yang penting di sini adalah guru dan metode pendidikan. Di situ biasanya ya kita bicara soal kurikulum, kurikulum yang digunakan di dalam proses pendidikan itu. Nah, sekarang kalau kita bicara soal tadi, soal keterampilan guru, kemampuan guru untuk mengajar, itu sangat erat dengan apa metode didaktik, cara untuk mereka mengajar, bagaimana mereka memahami tentang pendidikan itu gitu. Nah, di situ tentu ya sangat erat kaitan dengan ya latar belakang mereka gitu. Dalam hal ini tentu semua orang bisa apa? Semua orang mungkin ya mungkin orang itu pintar atau dia terdidik, tapi apakah dia bisa jadi guru? Dia bisa jadi dosen, bisa jadi pendidik yang baik. Belum tentu gitu. Nah, oleh karena itu pendidikan itu atau menjadi pendidik, menjadi guru itu adalah panggilan, panggilan hidup orang untuk menjadi profesi menjadi guru. Sehingga guru itu adalah profesi. Guru, dosen itu adalah profesi, bukan karyawan, bukan karyawan ya pekerja administratif yang semua orang bisa kerjakan gitu. Tapi guru, dosen itu profesi. Nah, karena dia
ya dia di apa, kayak seperti panggilan orang, mau orang jadi dokter, orang jadi um, um, ya pekerjaan jadi ulama, jadi pastor, itu adalah panggilan. Nah, begitupun jadi guru. Nah, sehingga pertama, kalau Om lihat ya, orang yang menjadi guru tuh memang harus karena dia punya minat untuk menjadi pendidik. Nah, sekarang kalau kita lihat sekarang, banyak juga yang menjadi guru karena mungkin karena tidak ada pekerjaan lain. Dia pendidikannya bukan pendidikan guru, tapi ya karena tidak ada pekerjaan lain ya sudah jadi guru aja. Uh, nah, juga guru ini juga kita tahu juga misalnya di daerah banyak sekali guru-guru yang ya mereka karena terpaksa. Kemudian yang berikut, uh, mereka punya jaminan hidup juga sangat sangat apa sangat sangat kecil, sangat terbatas, sehingga kemudian mereka tidak bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik. Nah, ini ya juga tidak bisa mendukung keterampilan mereka untuk meningkatkan meningkatkan apa ya kapasitas, kapabilitas mereka sebagai pendidik. Nah, di sini ya apa problematika, salah satu problematika di dunia pendidikan kita. Meskipun ya Om tahu juga bahwa pemerintah, Kemdikbud itu berupaya terus untuk melakukan peningkatan kualitas. Di sini tentu yang salah satu yang utama adalah kualitas tenaga pendidik kita, yaitu para guru. Gitu sih. Oh, berarti memang ya seperti yang tadi Om sampaikan bahwa memang setiap orang bisa apa ya mempunyai latar belakang yang berbeda berarti ya. Jadi memang misalnya seperti kalau saya menangkapnya contohnya itu mungkin kalau misalnya di daerah Sika misalnya ya Kabupaten Sika itu kan mungkin banyak orang yang bisa memilih profesinya banyak yang mau jadi apa bisa jadi pastor bisa jadi ya sesuai dengan panggilan tadi toh lalu menjadi misalnya nelayan juga bisa atau merantau. Nah, saya ingin bertanya sedikit nih Om. Kalau misalnya faktor karena dia merantau, maksudnya merantau itu kan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Biasanya dari apa daerah asal ya, dari kampung Hmm. mana, terus merantau ke Jakarta, merantau ke pusat-pusat kota lainnya. Nah, apakah perpindahan-perpindahan itu dapat menyebabkan kurangnya juga tenaga pendidik dari daerah asal tersebut gitu. Jadi kayak profesi yang seharusnya misalnya di Jakarta seharusnya di universitas di Jakarta harusnya dosennya nih harusnya dari Jakarta nih, tapi ada yang datang dari luar kota misalnya atau tenaga pendidik yang memang diminta khusus untuk datang gitu. Apakah itu mempengaruhi juga jalannya pendidikan ke depan gitu? Ya, kalau kalau misalnya tenaga profesi dokter itu memang banyak terkumpul di Jakarta. Tapi kalau guru sebenarnya cukup merata. Misalnya di daerah juga banyak guru. Cuma sekarang apakah guru-guru ini seperti yang tadi Sio bilang, apakah mereka juga memang benar-benar uh, apa tenaga pendidik yang memang punya punya niat dan panggilan yang benar-benar untuk menjadi guru, dan kemudian mereka punya kesempatan untuk meningkatkan kualitas kapasitas dirinya menjadi tenaga guru yang baik. Mereka juga didukung oleh infrastruktur yang baik. Mereka juga didukung oleh ya gaji yang cukup. Nah, ini yang belum tercapai. Jadi um, banyak juga yang ya Om temukan di lapangan gitu, misalnya ya orang jadi guru karena mungkin tidak ada pekerjaan yang lain, atau dia pun akhirnya jadi guru eh, tapi dengan fasilitas hidup yang sangat terbatas, termasuk fasilitas untuk mengajar, menjadi guru itu gitu. Nah, disinilah yang ya perlunya ya peran dari negara untuk membantu, sehingga tenaga guru itu, kenapa? Karena guru ini mendidik manusia gitu kan. Jadi dia perlu harus memperoleh fasilitas, memperoleh gaji yang baik, sehingga dengan demikian dia fokus bekerja sebagai tenaga pendidik itu. Dengan demikian dia bisa menghasilkan orang-orang yang juga
punya kualitas yang baik. Nah tadi pendidikan itu baik kalau gurunya baik, kalau gurunya berkualitas. Um, dengan guru yang berkualitas didukung oleh kurikulum yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tuntutan masyarakat, dengan siswa-siswa yang sehat, siswa-siswa yang siap, disiplin, ya maka proses pendidikan itu akan berjalan dengan baik. Gitu. Nah kalau komponen itu tidak guru tidak siap, guru tidak profesional, guru bekerja asal-asalan, nah itu salah satu problem yang akan menjadi penghambat terhadap kemajuan dunia pendidikan. Karena itu sehingga guru itu penting sekali gitu untuk terjadinya suatu proses pendidikan yang berkualitas. Gitu ya. Oh, oke, oke. Nah, selanjutnya nih dari saya lebih kepada mau bertanya ya. Kalau misalnya di Om ini kan daerah pilihannya di Nusa Tenggara Timur ya. Nah, kalau di Nusa Tenggara Timur sendiri itu ya kalau menurut saya kan pendidikan itu kan akan berjalan dengan lancar bila didukung dengan faktor-faktor lainnya ya. Misalnya seperti infrastruktur. Karena kalau di Flores itu kalau setahu saya, kalau misalnya dari satu kampung ke kampung yang lain itu kan sekolahnya itu hanya ada di beberapa daerah, maksudnya beberapa distrik saja kan. Jadi orang-orang yang tinggal di distrik lain mungkin harus berjalan ke sekolah tersebut dengan jarak yang lumayan panjang. Nah, kalau yang Om temukan secara langsung saat misalnya turun ke lapangan atau kunjungan dan lain sebagainya, itu apakah dari sisi infrastruktur, lalu juga dari sisi kesiapan kesehatannya siswanya itu, siswa dan guru tentunya, itu sudah memadai atau belum ya Om? Maksudnya, apakah masih ada kekurangan-kekurangan yang harus eh, ditutupi lagi supaya benar-benar lancar gitu Om? Nah kalau pendidikan uh, dasar itu ya hampir setiap desa itu sudah ada sekolah dasar. Setiap kecamatan rata-rata ya punya SMP lah. Nah, pendidikan yang kurang, yang perlu di kita itu adalah lebih banyak kalau pendidikan menengah dan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi itu uh, seperti SMK, politeknik. Nah, untuk pendidikan tingginya, nah itu yang kita butuh lebih banyak sekarang. Uh, Pendidikan menengah, tingkat menengah, dan pendidikan vokasi sehingga dengan demikian memberi kesempatan uh, pada anak-anak muda ini supaya masuk di dalam pendidikan vokasi itu supaya mereka siap untuk bekerja. Nah itu yang belum cukup banyak dan itu masih terkonsentrasi di kota. Sehingga kalau orang mau ikut pendidikan menengah, ya menengah atas atau pendidikan vokasi, dia harus ke kota gitu. Nah, dengan itu jaraknya cukup jauh, kemudian soal biaya. Nah, sehingga harus lebih menyebar lagi pendidikan SMK, SMA itu banyak di wilayah-wilayah tertentu di luar kota, di desa, di kecamatan, sehingga dengan demikian itu menjadi lebih merata ya untuk pendidikan. Nah, juga tentu di sini kalau kita bicara pendidikan vokasi kembali tadi guru. Karena pendidikan vokasi itu menuntut guru bukan hanya mengajar teori, tapi dia juga mempunyai keterampilan-keterampilan khusus, keterampilan-keterampilan yang kemudian bisa mengajar anak-anak itu untuk bidang-bidang keterampilan yang siap untuk anak-anak itu masuk di dalam dunia kerja. Itu sih, Oke, cukup Om. ya?